Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Praktikum Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dengan judul makalah Bencana Erosi, yang mana kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Aminolisa, yang kedua Dwi Bulandari Juliani Putri, yang ketiga Doli Iskandar Muda, dan yang terakhir saya sendiri Iklin dengan NPM E1I 017013. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari Julian Putri, MMI 1I 01807. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari erosi, yaitu erosi merupakan proses dua tahap yang terdiri dari penguraian massa tanah menjadi partikel-partikel tunggal, serta pengangkutan partikel-partikel tersebut oleh tenaga-tenaga erosi seperti air, aliran air, dan angin. Bisa juga dari kikisan ombak, itu biasanya terjadi di daerah pesisir. Dan jika dari angin itu biasanya di lereng-lereng bukit. Juga kalau aliran air itu biasanya di sekitaran sungai atau aliran-aliran air deras yang membuat pinggiran dari tanah-tanah tersebut ikut terkikis pelahan-pelahan menjadi sebuah sumber masalah. Jadi erosi juga merupakan proses geomorfologi yang bisa kita definisikan sebagai terlepas atau terangkutnya material bumi oleh tenaga geomorfologi tersebut. Jadi proses geomorfologi tersebut secara genetik dan proses yang mempengaruhi bentuk lahan serta penyelidikan hubungan timbal balik antara bentuk lahan dan proses-proses itu dalam susunan keruangan. Jadi bisa banyak masalah yang terjadi dari erosi yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumusan masalah dalam makalah ini ada 3. Yang pertama, apa penyebab terjadinya erosi? Yang kedua, apa dampak dari erosi? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi masalah erosi? Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari makalah tentang erosi ini adalah untuk mengetahui penyebab, dampak, dan cara mengatasi masalah erosi, sehingga kedepannya masalah mengenai erosi ini dapat diatasi dengan baik, sehingga masalah erosi ini tidak terulang kembali. Oke, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman tentang pembahasan yang terdapat pada presentasi kami kali ini. Di mana pembahasan kami kali ini sudah kami ambil dari beberapa jurnal-jurnal sebagai literatur kami yang telah dilakukan penelitiannya secara langsung. Yang pertama yaitu adalah menurut Fauzi pada jurnal penelitiannya yang diterbitkan pada tahun 2016, yang dimana pada jurnal dia tersebut dia mengatakan bahwa secara umum erosi itu dapat dikatakan sebagai proses terlepasnya butiran tanah dari induknya di suatu tempat dan terangkutnya material tersebut oleh gerakan air ataupun angin yang kemudian diikuti dengan pengendapan material yang terangkut di tempat yang lain. Jadi secara keseluruhan, laju erosi yang terjadi itu disebabkan dan dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang mana faktor-faktor itu berupa faktor iklim, faktor struktur dan jenis tanah, faktor vegetasi, faktor topografi, dan juga faktor pengelolaan tanah. Sehingga dampak dari erosi ini pun juga terbagi menjadi 2, yaitu ada dampak secara langsung dan juga dampak secara tidak langsung. Di mana dampak yang secara langsung ini berupa sebagai penurunan produktivitas tanaman yang diakibatkan oleh kemerosotan tanah. Sedangkan untuk contoh dari dampak yang tidak langsung yaitu berupa kerusakan produktivitas perairan, yang mana pada akhirnya kerusakan ini bisa mengakibatkan ke ekosistemnya dan juga ke kualitas air. Sedangkan menurut Fitria, pada tahun 2018 dalam jurnalnya dia mengatakan bahwa cara yang paling tepat yang harus diusulkan dalam pola penanggulangan dan pemilihan tipe bangunan dalam pengendalian yang cocok untuk menangani masalah erosi dan juga sedimentasi yaitu dilakukan dengan cara vegetatif. Di mana cara vegetatif yang diusulkan oleh Fitria dalam jurnalnya yaitu berupa cara vegetatif tata guna penggunaan lahan pertanian, yaitu lahan kering, yang dimana dilakukan dengan cara membangun teras bangku ataupun teras tangga dengan cara memotong panjang erosi dan memeratakan tanah yang berada pada bagian bawahnya.
Selanjutnya untuk bagian kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminulisa, NPMS 1I018081. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari jurnal kelompok kami. Yang pertama yaitu menurut istilah ilmu geologi, erosi merupakan perubahan bentuk batuan, tanah atau lumpur yang mana disebabkan oleh adanya kekuatan air, angin, es, dan pengaruh gaya berat serta organisme hidup. Selanjutnya yaitu bentuk erosi. Bentuk erosi terbagi menjadi 5, yaitu erosi lembar, set erosion. Yang kedua erosi alur, rill erosion. Yang ketiga erosi parit, gully erosion. Yang keempat erosi tebing sungai, rift bank erosion. Dan yang terakhir yaitu longsor, landslide. Selanjutnya itu dampak dari erosi ini sendiri. Erosi ini sendiri sangat berdampak negatif dari perkembangan wilayah pantai, yang mana akan timbul dampak sosial yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan kehidupan masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan berakibat pada struktur sosial masyarakat seperti perubahan mata pencaharian masyarakat pesisir. Selanjutnya itu ada upaya penanggulangan erosi. Ada 3. Yang pertama yaitu membuat bangunan pelindung pantai, yang kedua pelindungan pantai, dan yang ketiga yaitu wilayah pesisir terpadu. Yang terakhir adalah saran. Setelah membaca makalah ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bagaimana saja dampak yang timbul akibat erosi dan bagaimana cara menanggulangi dari erosi tersebut agar untuk meminimalisir apabila terjadi erosi di wilayah pesisir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 7, praktikum mitigasi bencana wilayah pesisir. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.